Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita masuk di minggu terakhir di bulan pertama, bulan Januari. Tetap ada sukacita dari Tuhan buat kita selama 1 bulan ini. Oke, haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita, mari bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-anugerah yang Kau berikan atas kami selama 1 bulan kemarin Tuhan. Di minggu terakhir ini kami percaya penyertaan-Mu terus ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini, kami minta Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, melawat setiap kami, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh datang dengan hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa lawatan-Mu dicurahkan di tempat ini, hadirat-Mu turun di tempat ini, melawat setiap hati yang datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan VOP. Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir.
dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman perjanjian baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Shalom Bapak Ibu, mari kita mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, semua yang ada pada kita. Kita persembahkan pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya, karena Dia Allah yang sangat baik. Tuhan, ini segenap hidup kami Tuhan, kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh Ramasyana Lamayana Lamayana Lamo, kami mau menyembah memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami
yang fokus akan Engkau Tuhan. Shikara bara 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 malarama syana lama ya namamu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat
Tuhan, menyembahmu seumur hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami menyembahmu Yesus. Ku sembahmu sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Karena Engkau layak yang dipuji, Engkau layak yang disembah. Dan kami siap Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kasih salam kanan kiri. Minimal 5 orang ya. Ya Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, mari lambaikan tangan kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajanya tidak akan pernah tergoyahkan. Kerajanya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, kita ajaib. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Ya goyang, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sebentar, kayaknya nggak seru kalau nggak goyang ya. Di pagi-pagi kita mau reggae bareng, biar di depan mendung kita tetap semangat di sini, amin. Kayak lagi goyang yuk. Mau ikutin boleh, kiri 2 kali, kanan 2 kali.
kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Yes. Dia sumber keselamatan. Goyang yo. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi ya. Oh 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 yeah. Oh 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 yeah. Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Dia perlindungannya kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman-Nya, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh 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 yeah. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan kita begitu baik dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari dengan sukacita kita mau menari bagi Dia. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi, kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari dengan sukacita kita menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan.
kita. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Bahwasanya kasih setiamu selalu ada buat kami dan tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami mau bawa hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang kering, tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang kering Tuhan, tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sekali lagi, ya Allah, Engkaulah rinduku. Ini kerinduan kami Tuhan, haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu.
Yesus, sebab kasih setiamu ya Tuhan lebih dari hidup. bibirku kan memegangkanmu dan ku pandang kau di tempat duduk Memadukan kemuliaan Yesus sebab kasih setiamu lebih dari hidup. bibirku kan memegangkanmu dan ku pandang kau di tempat duduk terkagum dan kemuliaan-Mu Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegangkanmu Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Mari bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. 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 Engkau baik ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Ini hari ke-28 kami masuk di tahun 2024 dan itu sesuatu yang luar biasa. Karena Engkau pernah meninggalkan kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberi kami sukacita, Engkau memberi kami kesehatan, semua karena berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya.
I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love, Lord. By the power of your love, once more, Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me, draw me to your side, and as I will, I soar like the eagle, and I soar with you. Your spirit lead me on by your power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me, draw me to your side, and as I will, I rise up like the eagle, and I soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I soar with you, and I soar with you. Your spirit leads me on in your power of your love, and I soar with you, Lord, and I soar with you. Your spirit leads me on in your power of your love. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyatnya kasih-Mu, Tuhan. Ada kuasa di dalam kasih-Mu. Waktu kami datang kepadamu, Tuhan, dengan kesungguhan hati kami, Engkau menghapus setiap kelemahan kami. Karena kami tahu gak ada kami yang sempurna, kami penuh dengan kelemahan semuanya ya Tuhan. Tapi your power of your love itu yang membuat kami bisa datang di hadapan. Ada kuasa di dalam kasih-Mu yang hebat. Kasih-Mu mengubah kehidupan kami, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang ada pergumulan-pergumulan doa, Tuhan Engkau yang mendengar, Engkau memberi kemenangan. Engkau terlalu ajaib.
Engkau mengasihi kami Tuhan. Your power of your love is so amazing, God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikapakata karata 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 karata. Terima kasih. Nikmati kasih Tuhan yang saat ini mengalir di antara kita. Nikmati, buka hati. Biar kasihnya itu menyembuhkan hati kita, memulihkan kita. Harapa sande. Haleluya. Rapa sande. Karapa sanda kaya sande. Terima kasih. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw to your side. And as I will, I rise up like the eagle, and I soar with you. Your spirit leads me on in your power of your love. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kasih Tuhan tuh ajaib. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Di dalam kasih Tuhan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudara, 2 tahun yang lalu salah satu adik rohani saya tiba-tiba menghubungi. Kita udah lama lost contact gitu ya, kita sudah lama lost contact. Dan dia ini anak cowok, jadi saya sebutkan usianya etis-etis saja. Dia sudah 40 tahun, masuk usia 40 tahun. Dan saya kaget, aku belum married loh Kak. Karena kita udah lost contact lama, aku pikir dia sudah married, nah teman-temannya semuanya udah pada married. Dan usia segitu kan biasanya juga sudah married ya. Aku belum married loh Kak, tapi aku mau married gitu ya. Sampai singkat cerita melalui proses dan sebagainya, akhirnya dia married dan kami yang memberikan pemberkatan nikah kudus. Married dengan seorang gadis lulusan STT, salah satu STT ya, jadi anak ceweknya sangat mengasihi Tuhan. Dan waktu itu saya ingat Kak Fani yang mimpin pujian di pernikahannya ya, tapi karena dia harus kembali ke daerahnya, jadi mungkin ibadah di sini hanya beberapa kali ke Anapa kotanya, harus melanjutkan usaha orang tuanya, ya satu-satunya anak cowok ya, jadi dia harus kembali. Tapi satu hal yang saya tahu itu anugerah Tuhan, dia setiap telepon saya dan sekarang anaknya punya baby yang bulan Maret ini akan usia 1 tahun ya, setiap telepon itu nangis gitu, cowok tapi nangis, nggak tahu deh Kak, aku ini anugerah, Tuhan beri istri, Tuhan beri anak itu anugerah. Saya tahu waktu kita suka sama-sama dulu, dia sering nyanyikan pujian tadi, The Power of Your Love ya, itu kuasa Tuhan. Dan yang hebat lagi kira-kira seminggu yang lalu di HP saya itu
ada satu nomor asing telepon, tapi begitu saya kalau ada nomor asing tuh kadang-kadang angkat enggak kan kayak gitu ya. Ada beberapa pengalaman buruk, jadi kadang-kadang enggak saya angkat, tapi enggak tahu ada dorongan angkat ya. Begitu saya angkat dia langsung mengenali suara saya, halo Kak Marta, langsung teriak gitu. Dan saya ini nih siapa ya? Aku ini Kak, aku ini nih. Baru saya enggak ya, anak cowok dan dia, Kak tahu aku Sabtu merit gitu. Itu juga sukacita buat saya. Karena dia juga sudah bergumul lama, usianya 38. Dan aku merit Kak, istriku dokter gigi Kak, cinta Tuhan, aduh pokoknya anugerah deh. Gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya kita call, kita saling mendoakan, saya diperkenalkan dengan calon istrinya dan kemarin mereka merit. Itu anugerah bagi saya. Itu saya bilang ke adik-adik saya yang lain, Tuhan tuh menjawab doa. Satu saat pasti doamu dijawab. Mereka menemukan pasangan-pasangan hidup yang baik, yang mengasihi Tuhan. Seperti itu ya. Jadi tetaplah berdoa. The power of God's love. Itu ada kuasanya. Ya, kasih Tuhan itu ada kuasanya. Bukan masalah pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini saja. Tapi dalam hal-hal yang lain, sakit ya, kerinduan-kerinduan untuk sesuatu, saya bisa melihat perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang semakin lama sungguh-sungguh semakin yang semakin mengasihi Tuhan itu semakin mengalami banyak hal yang amazing dalam hidupnya. Ada seorang anak muda yang papi maminya divorce dan dia sempat diusir-usir lah oleh papinya merit lagi akhirnya. Dan dia bilang, sudah pergi sana, semua pergi. Pokoknya nggak ada yang di rumah ini, semua pergi. Itu melukai hatinya. Dan pergilah dia nun jauh di sana, di satu negeri yang cukup sepi. Ya, di satu negeri yang cukup sepi. Kalau dia lagi main ke Indo, ke Jakarta sini, anaknya itu suka, so crowded so crowded daddy ya, ramai banget ya, Dad ya, negeri yang sepi. New Zealand tuh sepi, pemandangannya bagus ya, tapi bukan berarti nggak ada orang ya, ada orang, tapi maksudnya nggak sepadet di sini ya itu. Dan mereka semakin mengasihi Tuhan, ketemu istri yang baik, mengasihi Tuhan juga ya. Dan dia selalu kalau pulang ke Indo pasti selalu ke Jakarta juga karena istrinya orang Kelapa Gading. Jadi pasti dia urut ya dari Bali ke maminya, terus kemudian di Jember ke papinya, Solo ke omanya, baru Jakarta ke tempat istrinya. Kita sering ketemuan di situ. Nah, dia semakin mengasihi Tuhan juga. Dia kalau aku ingat waktu kita semua diusir gitu ya, diusir papi karena ya namanya anak kan protes. Kenapa mami mesti nggak boleh tinggal sini lagi, namanya divorce ya. Akhirnya diusir sama dia dan adiknya. Udah kalian pergi aja semua papi biar sendiri nggak apa-apa. Pokoknya kalian pergi digituin itu melukai hati. Dan dia akhirnya lanjutkan studi dan yang luar biasa. Aku sekarang bekerja di satu company UK Kak, tapi aku stay di NC. Ya, dan kebanyakan sih aku kerjakan secara online, tapi secara berkala aku pergi ke UK, dia bilang gitu. Dan itu anugerah, dan saya hanya bilang yang penting kamu tetap mengasihi Tuhan dimanapun, tetap mengasihi Tuhan itu penting. Dan pujian The Power of Your Love itu merema buat mereka. Waktu mereka cerita, waktu diajarin Kak Marta nyanyi lagu ini, waktu itu top-topnya lagu ini ya. Lagu ini masih top-topnya itu. Saya kenapa prefer nyanyi Inggrisnya, karena waktu itu kita berusaha nerjemahin ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya biasa itu kita nyanyikan, terus kemudian muncul Jacqueline Selo, siapa lagi banyak penyanyi-penyanyi nyanyi dalam terjemahan Indonesia juga, tapi beda, nanti aku salah-salah, pasti Bapak Ibu kan ngikutinya terjemahan yang itu, sedang kita biasa yang nyanyi ini tuh, makanya prefer yang nyanyi aslinya aja deh gitu, biar sama. Kadang-kadang kalau di dorama nyanyi jadi terjemahannya beda daripada beda, ya oke. Kita prefer yang aslinya aja. Lagu itu sangat memberkati. Saya setiap teringat lagu itu, saya tahu kuasa kasih Tuhan tuh hebat. Saudara, sementara itu di lagu sekuler juga ada loh, The Power of the Love ya. Lagunya siapa coba?
Whitney Houston ya, atau siapa? Celine Dion ya. Ada juga saudara. Tapi ini love yang beda. Kasih manusia saja bisa merubah seseorang. Apalagi kasih Tuhan gitu loh. Itu bisa merubah seseorang. Saya renungkan ya. Rasul Paulus yang dulu pembunuh, pengejar orang-orang Kristen aja Tuhan bisa rubah. Jadi seorang rasul pemberita Injil mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu karena the power of the God's love. Kuasa kasih Tuhan. Lah kasih manusia saja juga bisa. Tapi singkat cerita saya pesan ke tadi ya saudara jangan kebayang oh berarti dia masih nyimpan kepahitan gak kunjungin orang tuanya. Tapi dari apa yang saya ceritakan dia selalu prepare waktu. Bali mami kak, Jember papi ya. Terus kemudian Solo oma ya. Jakarta orang tua istri dan Kak Marta. Ya, maksudnya papinya tetap dia kunjungi. Masa-masa papinya sudah lanjut usia dan perlu perawatan khusus beberapa kali di rumah sakit dia masih kunjungi. Waktu beliau pasang ring jantung di harapan kita ini sini kami juga kunjungi ya, kami datangi, kami kunjungi, kita semua mengasihi. Dan waktu ketemu kemarin memang saya nggak ketemu papinya secara langsung tapi kita video dan dia selalu mengatakan I love you papi, ya, I love you papi. Dia sudah mengampuni, dia sudah mengasihi. Kuasa kasih itu seperti itu. Dan saya lihat papinya menangis di vikol itu dan bilang begini, aduh Marta, ini anak masih mengasihi aku. Dulu saya usir-usir seperti itu ya. Dulu saya marah-marah seperti itu. Tapi dia tetap mengasihi aku dan itu yang membuat papinya semangat hidup. Kalau nggak ada mereka aku nggak semangat hidup katanya gitu ya, karena udah ya sering ke rumah sakit lah seperti itu, sering keluar masuk rumah sakit. Jadi teman-teman sementara di luar sana nggak ada kasih yang benar, ayo kita tanamkan kasih yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan tuh mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu ngerti betapa besarnya kasih Tuhan gitu ya. Saya akan bicara tentang hidup takut akan Tuhan, tapi saya singgung itu tadi karena bagian dari kita hidup takut akan Tuhan itu juga gaya hidup kita menikmati kasih Tuhan. Menjadi satu alasan kenapa kita hidup takut kepada Tuhan, karena Dia terlalu mengasihi kita. Kalau saya bicara kita anak Tuhan harus hidup takut akan Tuhan, bukan berarti wah dengan Tuhan ketakutan yang gimana, enggak. Kami pernah ketakutan saudara. Kami pernah ketakutan waktu kami pertama datang di sini. Datanglah kita sudah urus perizinan dan sebagainya baik melalui GBI, melalui RW, RT semua ya. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang dari keamanan tuh datang dan nadanya agak tinggi-tinggi gitu ya saudara ya. Saya terus terang takut. Saya terus terang takut dan saya Tuhan tolong deh Tuhan tolong gitu. Tapi oleh kasih karena Tuhan semua bisa dilalui ya saudara ya. Semua bisa kita lalui. Saya tahu Tuhan yang menguatkan saya. Nah, jenis takut kepada Tuhan tuh beda dengan ketakutan saya kepada satpam tadi, security tadi, beda. Kalau itu udah deh kayaknya Pak Hari aja deh yang nemuin seperti itu. Nah, takut sama Tuhan itu bukan takut yang seperti yang saya alami dengan security. Tadi masalah perizinan dan sebagainya. Kita sudah lengkap, jangan takut, perizinan kita udah lengkap semua. Ya, saudara ya. Itu masih awal waktu membuka di sini. Nah, saudara mungkin saudara pernah mengalami takut yang beda. Nah, ada lagi takut yang beda. Terima nomor telepon asing tadi. Itu saya sekali Tuhan, aku terima enggak ini ya Tuhan. Karena kadang-kadang nakut-nakuti, mengintimidasi itu telepon nomor asing itu ya. Seperti itu. Nah, takut kepada Tuhan bukan takut yang seperti itu. Kita baca dulu kitab Yesaya 33 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu.
Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Takut akan Tuhan, dilandasi ngeh gitu dengan kasih Tuhan. We have knowledge, kita ada satu knowledge, pengetahuan yang benar, the true knowledge tentang the power of your love. Itu membuat kita takut dan mengasihi Tuhan. Takut yang seperti itu. Nah, kita lihat di sini, takut dan hormat akan Tuhan. Kata Ibraninya yirah, artinya perasaan kagum yang penuh penghormatan, yang tertuju kepada raja di atas segala raja. Saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya suka membaca Kamantre dengan istilah-istilah aslinya karena itu menambah kita jadi lebih ngerti artinya ayat ini. Karena setiap bahasa itu ada gaya bahasanya sendiri. Kadang-kadang pilihan katanya nggak bisa mewakili gitu loh ya saudara ya. Pilihan katanya nggak bisa mewakili. Satu kali contoh aja ini. Kita menemukan kata Immanuel. Immanuel artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan beserta kita. Saya coba itu pelajarin bahasa aslinya begini artinya begini gitu ya. Nah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi satu saat saya paling senang dengan terjemahan bahasa Jawa dari kata Immanuel. Kalau Tuhan beserta kita itu saya ke sini, Tuhan ke sini, beserta kan, menyertai. Saya ke sono, Tuhan ke sono. Kalau saya kesandung, Tuhan ikut kesandung enggak? Saya gubrak gitu. Saya kesakitan, Tuhan ikut merasakan sakitnya enggak? Itu beserta. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa, mohon maaf yang ngerti bahasa Jawa, yang Suwarni, Mas Bowo tahu ya, Mas Pras tahu. Itu dalam bahasa Jawa itu ditulis Allah manunggal dengan kita. Manunggal itu artinya apa? Menjadi satu. Jadi kalau saya gubrak jatuh, Tuhan ikut merasakan karena jadi satu. Jadi kadang-kadang tuh bukan terjemahan tuh salah enggak. Mungkin tidak ada kata yang mewakili. Yang pas sekali gitu. Nah kadang-kadang kita perlu belajar ini. Terjemahan bahasa Inggris saja macam-macam teman-teman ya. Saya paling suka dulu terjemahan The Living Bible. Tapi dulu mentor saya, Bapak Gembala saya bilang gini, aduh Marta kalau kamu bacanya yang The Living Bible. Itu bahasanya terlalu apa. Kalau kita bahasa Indonesia sehari-hari. The Living Bible. Nah itu paling gampang menurut saya, terjemahan bahasa Inggris yang paling gampang, TLB itu biasa orang menyebutnya. Coba kamu ke King James, katanya selalu diarahkan ke situ. King James lebih mendekati pada terjemahan aslinya itu ya. Ya, tapi apalagi kalau Old King James bahasanya masih itu ya, masih benar-benar klasik gitu. Nah teman-teman, enggak salah dengan terjemahannya enggak, cuman kadang-kadang memang ini kata yang mewakili kurang tepat. Nah, yirah itu takut dan kagum kepada Tuhan. Hormat, kagum, bukan ketakutan yang kayak saya ketemu security, ketakutan waktu didatangi security, no bukan itu. Tapi sikap hormat, kagum, ku kagum, hormat akan engkau. Itu sangat mewakili kata-kata itu. Ku kagum, hormat akan engkau gitu. Nah, kita lanjutkan di sini. Yeremia 10 ayat 6 sampai 7. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Tadi pujian praise yang dinyanyikan Kak Santi ada yang katakan, bumi ini tumpuan kaki Tuhan. Kalau kita nyanyi itu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Bumi ini tumpuan kaki Tuhan. Wih, keren ya, Tuhan itu betapa besarnya dan dahsyatnya. Kita ini seberapanya.
Siapa yang waktu masih kecil atau anak-anak sekarang pernah baca The Gulliver Travel? Ya. Gulliver Travel pernah baca enggak? Saya dari kecil suka baca cerita itu. Gulliver itu nama raksasa, giant. Ya, saudara ya. Saya tahu dan kalau masih kecil dulu nggak bisa bacanya bukan Gulliver gitu kan, gitu seperti Gulliver ya. Itu dia giant dan orang-orang kecil-kecil gitu ya di sekitarnya, orang-orang kecil-kecil. Itu mereka takut, namanya juga giant, takut. Ada cerita dari Jawa Buto Ijo gitu ya. Itu juga giant ya. Giant itu mengejar si timun emas yang cantik itu ya, yang Suharni langsung ketawa. Kita dari Jawa dulu, yang saya juga dongengin itu ya, gitu. Kadang-kadang ayah saya, yuk dongengnya sekarang ganti Yusuf ya, gitu ya. Yusuf mendapat mimpi, nanti didongenginnya yang itu Buto Ijo, yang gitu-gitu terus kan sama nenek saya gitu ya. Jadi ayah saya ganti yuk sekarang baca cerita Yusuf mendapat mimpi gitu ya. Seperti itu supaya cerita Alkitab juga terus dibacakan di masa anak-anak kami seperti itu. Itu raksasa gede, orang-orang pada takut. Nah Tuhan itu bumi ini aja tumpuan kakinya. Waktu Salomo punya hati untuk membangun rumah Tuhan, itu logikanya nggak mungkin cukup buat Tuhan disebut rumah Tuhan gitu. Itu kadang-kadang saya mikir sebenarnya ada nggak ya kata yang mewakili Tuhan dibuatkan rumah, mana mungkin, mana cukup, mana muat. He is so amazing, he is so great. Nah, dia terlalu besar, tapi dia yang sangat besar itu dengan power of your love-nya turun ke dunia ini. Mati buat kita supaya yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya, yang miskin diperkaya. Ya, itu sesuatu banget, itu dahsyat. Kalau kita tahu, that's so amazing Lord. Aku kagum sama Engkau Tuhan. Ya, takut sama Tuhan itu tadi kagum dan hormat. Kalau kita udah tahu, is so amazing, so great. Masalah kita itu segininya aja kagak ada ya saudara. Anda punya masalah sebesar apa? Kita punya masalah segede apa? Datang sama Tuhan. Kita akan melihat dia tolong kita dengan luar biasa. Satu kali adik saya telepon, bilang gini, Mbak tahu nggak Marcel udah kelas 12 loh. Oh nggak rasa mau kuliah ya, dia bilang gitu. Marcel itu anaknya yang nomor 1. Doakan ya supaya bisa masuk PTN katanya itu. Kalau di PTN kan nggak mahal-mahal amat. Kalau dia masuk di swasta nanti, aduh dia bilang gitu biayanya gede kuliah zaman sekarang gitu. Terus ya yuk kita berdoa, saya bilang begitu. Saya PTN, adik saya juga PTN saudara, hanya Mas Sigit yang di swasta. Terus kemudian ayo kita berdoa. Kita berdoa dan setelah berdoa saya bilang begini, masa sih Tuhan tuh bakal lupa dengan apa yang kamu lakukan? Adik saya tuh waktu masih anak muda sudah bekerja, belum menikah ya. Jadi dia punya free money, itu dia punya hati menguliahkan beberapa anak-anak hamba Tuhan. Itu sudah minta izin sama orang tua kami dan orang tua kami, apa yang kamu anggap baik lakukan saja. Seperti itu, dia lakukan seperti itu. Ya, saudara, jadi ada beberapa anak-anak hamba Tuhan yang dia support biaya kuliahnya itu ya. Dan juga di satu PTN. Dia tergeraknya awalnya gini, ada anak hamba Tuhan yang pinter diterima di satu PTN yang sama dia dulu kuliah di situ dan kayaknya tapi nggak dimasuki Mas David karena biayanya nggak ada gitu ya. Dia hancur hati, dia pinter loh. Ini dia diterima di PTN yang sama aku dulu kuliah di situ. Kok kasihan ya, itu mulai dorongan itu awalnya dari itu. Nah seperti itu saya ingatkan, masa sih kamu pernah menabur seperti itu, nah terus kemudian anakmu nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah gitu ya. Sekarang kelas 12 belum lulus terusnya. Ya juga sih, saudara. Kira-kira 2 minggu kemudian Tuhan tuh buat sesuatu yang menurut saya
kok ada aja ya caranya Tuhan tuh. Dia itu suka bola memang, suka bola dan kiper ya, kiper. Itu dia lakukan sejak SD ya. Dia sampai pasang adik saya sempat pasang di Facebooknya juga gitu. 7 tahun yang lalu ya, saya doakan kamu jadi waktu dia masih SD, jadi penjaga gawang yang baik, ya, kiper yang baik gitu ya. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya nggak tahu oleh anugerah Tuhan, sekolahnya itu juara 2 bola se-Jawa Timur. Klubnya timnya dia di sekolah itu, dan dia salah satu pemain di situ. Juara 2 ya, ingat kata-kata saya, juara 2 sekolahnya. Jadi waktu pengumuman, penganugerahan, hadiah juara 2. Tapi ada satu surprise dari Tuhan yang membuat dia kaget. Anaknya ini the best keeper, juara 2 tapi anaknya bisa the best keeper. The best keeper. Jadi dapat hadiah dari macam-macam lah, pokoknya saya dapat penghargaan, hadiah dan sebagainya. Menurut logika saya, enggak tahu menurut logikanya Pak Julius, kalau biasanya the best keepernya ya yang di juara 1 ya Pak ya. Ya, ini juara 2 loh timnya, tapi dia bisa dapat the best keeper. Begitu dia dapat the best keeper, teman-teman tahu, itu banyak PTN yang kemudian menghubungi. Kita beri anak-anak ini golden ticket untuk masuk PTN. Kamu sudah kelas berapa? Kelas 3. Lewat sekolahnya ngubungin. Itu saya langsung, oh gitu ya Tuhan, caranya bisa ajaib kayak gitu. Hanya melalui bola Pak. Melalui bola, tapi itu Tuhan yang melakukannya. Dan tim sekolahnya juara 2 di Jawa Timur, itu bukan juara 1. Tapi kenapa mesti dia yang the best keeper kok enggak yang juara 1 gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Dan yang luar biasa, tiba-tiba sekolahnya dihubungin ya PTN di Surabaya di itu pada memberikan golden ticket untuk masuk nanti. Dan dia langsung telepon, 2 minggu yang lalu doa saya dijawab Tuhan gitu ya saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi caranya Tuhan tuh terlalu banyak saudara. Caranya Tuhan tuh terlalu ajaib gitu ya. Jadi saya juga mikir-mikir, iya ya kok bisa ya caranya Tuhan ajaib banget gitu. Saudara, ayo kita terus ingat the power of God's love. Ada kuasa di dalam kasih Tuhan tuh. Nah, tapi kita juga mesti ingat, kalau kita menyadari the power of God's love itu, kita mempunyai gaya hidup juga yang takut kepada Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyesuaikan ya saudara ya dengan waktu. Janji berkat Tuhan jika hidup takut akan Tuhan itu apa saja? Yang pertama, ini saya taruh di pertama karena menurut saya yang paling penting. Oh, janji Tuhan kalau hidup takut akan Tuhan kita akan diberkati, pasti. Tapi bukan nomor 1, saya taruh yang pertama yang ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, kunci kepada keintiman dengan Tuhan. Intim, dekat. Dekat dengan Tuhan, dekat. Intim, punya deep relation. Kalau kita hidup takut kepada Tuhan. Kemudian baca ini Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lanjut. Abraham hidup takut akan Tuhan. Tuhan sangat menghargai sehingga Tuhan tidak menyembunyikan apa yang akan dilakukannya. Teman-teman semua tahu bahwa Abraham itu bisa dibilang sahabatnya Tuhan. Bapak orang percaya. Satu kali Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Salah satu dosanya yang paling terkenal dan saat ini juga marak di zaman kita saat ini adalah LGBTQ. Saudara-saudara tahu bahwa istilah sodomi itu dari Sodom, kota Sodom. Makanya dihancurkan oleh Tuhan. Lah Tuhan itu bisa berpikir gini loh. Tuhan tuh bisa, yang tadi tumpuan kakinya aja bumi segede itu ya. Dia so giant mungkin kalau bahasa anak-anak.
Our God is giant gitu ya. Mungkin kalau bahasa anak-anak seperti itu. Kalau saya bersalah ngomong begitu, ampuni saya Tuhan. Tapi terlalu besar dia. Yang besar tadi loh. Punya hati Bapak, punya hati sahabat. Bisa berpikir begini, masa sih aku gak ngomong sama Abraham sahabatku. Gak cerita sih aku mau bikin sesuatu gitu. Dan Tuhan tuh ngomong akhirnya sama Abraham. Abraham, Sodom dan Gomora bla 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 bla. Dan Abraham ambil sikap doa doa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Memang mungkin kita bilangnya, ya tapi doanya nggak dikabulkan, tetap dihukum. Lah nggak ada 10 orang benar di situ. Tapi ingat, ponaannya selamat keluarga. Kalau akhirnya istri Lot noleh dan dia yang garam nggak selamat, itu salahnya sendiri. Tapi kan sudah diselamatkan sama Tuhan. Nah, kemudian kita mikir dong, Bapak yang baik, Dia yang so great, how great is our God. Itu ternyata punya hati begini. Kalau aku mau bikin ini, masa Abraham aku kasih tahu sih? Kenapa bisa seperti itu? Karena Abraham ini hidup takut akan Tuhan. Mau nggak di hari-hari ini Tuhan tuh bilang gini loh, aku mau bikin gini untuk Indonesia, masa aku nggak ngomong sih sama kamu? Orang-orang yang takut akan Tuhan dikasih tahu. Memang kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Tapi kalau Tuhan sampai memberitahu, itu pasti spesial. Pastor Niko selalu bilang begini, kedatangan Tuhan tuh seperti pencuri buat orang yang gak benar, yang hidup gak takut sama Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, bukan seperti pencuri, ya tetap memang kita gak tahu kapan. Tapi kita itu prepare, ready, siap. Seperti orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang mengasihi Tuhan itu banyak yang tahu. Kalau tugasnya mau selesai, dia harus pulang. Saya beberapa kali ceritakan, saksikan eyangnya Jeremy juga seperti sudah tahu, hanya kita aja yang enggak lah yang, enggak kan gitu kan ya. Belum, tapi beliau udah tahu. Kalau akan mengirim. Seperti itu, bukan lagi sesuatu yang suddenly. Saya ingat tahun ini tahun suddenly year. Tapi kita punya Tuhan. Dan itu biar tidak menjadi sesuatu yang suddenly mengerikan gitu, enggak. Tapi Tuhan juga tetap memberitahu karena kita dekat dengan Tuhan. Ingat pada tahun 2019 waktu Pastor Niko bilang, tahun 2019, tahun dimensi yang baru. Itu sesuatu hal terjadi masa pandemi itu, Tuhan sudah bilang kepada beliau. Makanya dimensi yang baru, tiba-tiba ada ibadah model online, ya, sekolah model online, dulunya nggak ada kan? Itu karena apa? Beliau takut akan Tuhan. Jadi nggak ada yang rahasia. Maksudnya bukan nggak ada yang rahasia. Jadi Tuhan suka memberitahu hal-hal yang rahasia karena deep relation, keintiman dengan Tuhan tadi. Nah, sekarang saudara, saya suka merenungkan begini. Ini kenapa mesti tahun bangkit dan jadi terang ya Tuhan? Bahasanya Allah itu positif. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, bangkit dan jadilah terang. Sebab kegelapan menutupi bumi. Ya memang sedang terjadi kegelapan di luar sana. Oleh karena itu kita harus jadi terang. Tapi Pastor Niko enggak bilang tahun 2024. Tahun kegelapan, no. Bangkit dan jadi terang. Bahasanya Tuhan itu positif. Saya belajar dari mentor saya waktu Miracle School dulu, Pak Markus Simanjuntak. Beliau ada karunia profetik, nabi. Kalau berbicara, menyampaikan pesan tuh pilihan katanya harus pakai hikmat. Minta hikmat Tuhan, beliau kalau ngajar kami seperti itu. Dan saya ingat, saya belajar dari beliau. Waktu mendoakan pasangan suami istri yang pelit,
Dan beliau nggak kenal, tapi pasti Tuhan juga sudah memberitahu ini orang pelit gitu kan. Seperti itu. Itu mendoakannya, nggak bilang begini. Tuhan bilang kamu pelit, bertobat ya, berubah ya. Nggak seperti itu. Beliau mendoakannya, engkau diberkati Tuhan. Dan engkau punya hati yang generous, yang murah hati, luar biasa. Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat. Dan pasangan suami istri ini menangis di hadapan Tuhan. Dan saya tahu, saya menyaksikan sejak hari itu diubah hidupnya. Dia gak terkenal pelit lagi. Banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bahasanya Tuhan. Jadi bahasa seperti itu kita harus belajar. Pastor Markus mengajarkan ya, kalau Bang Atur juga tahu itu, mendengarkan dulu kalau Pastor Markus ngajar ya Bang ya. Sama-sama kan Bang. Nah, seperti itu. Jadi enggak pakai bahasa. Ya coba kalau dia bilang, ibu, bapak ibu pelit, bertobat, ya kabur dari gereja sakit hati mungkin dia. Saya renungkan bagaimana kita terhadap anak kita ya. Caranya menegur ya. Harus minta hikmat Tuhan. Tuhan kadang-kadang juga memberikan, saya ada sedikit karunia nubuat juga saudara. Itu milih kata-kata, Tuhan sudah kasih tahu dia gini loh. Ya Tuhan tapi yang ngomongnya gimana? Itu memang harus berdoa. Tuhan beri hikmat saya untuk menyampaikannya bagaimana. Untuk menyampaikannya bagaimana. Saya cerita ya, nanti boleh ditanyakan ke Kak Fani. Gak apa-apa, tapi sudah lewat kan gak apa-apa. Dulu waktu keluarga Kak Fani itu mau ke Kendari, mulai usaha baru, pindah ke sana, pindah sekeluarga ke sana. Itu doakan ya Kak, saya dapatnya dari Tuhan mereka akan kembali. Tapi saya gak sampaikan, Tuhan bilang kamu ke sana tapi nanti kamu akan kembali. Enggak saudara, saya minta hikmat Tuhan, Tuhan tolong gimana ini ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan berikan hikmat pada saya, tanyakan ke Kak Fani. Oke, Tuhan menyertai engkau. Tapi Tuhan bilang, ikuti tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Kemana nanti tiang awan, tiang api itu menuntun engkau dan keluargamu, ikuti. Itu bahasa dari Tuhan ya. Saya langsung bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan Kak Fani, oh ya Kak terima kasih, aku pasti nanti ngikuti bagaimana tuntunan Tuhan. Kayaknya 3 tahun aja, ada yang ingat saya lupa 3 tahun di Kendari, kembali lagi ke sini. Coba kalau waktu itu saya bilang, iya tapi Tuhan bilang kamu akan kembali karena di sana nggak terlalu sukses apa, ya takut saudara. Nggak seperti itu. Tuhan tuh hatinya sangat mengasihi. Bahasanya itu, tapi yang penting di sini gini ya. Mungkin ya Kak, aku kan nggak dikasih karunia nubuat seperti itu. Enggak, sekarang bahasa kita dengan anak-anak kita. Yuk bahasa kita berubah ya. Jangan ya dasar males. Papa mama ditipu doang, ternyata kamu nggak belajar ya main game. Nanti malah dia seperti itu saya. Buktinya nilainya seperti ini. Saya kadang-kadang Tuhan beri hikmat saya. Ini caranya bicara gimana ya gitu ya. Seperti itu. Nah Tuhan bisa memberitahu. Seperti yang kedua, ya ada banyak hal, tapi satu yang kedua aja. Saya akan segera akhiri. Yang kedua itu kunci kepada kekudusan. Katakan kepada saya, kunci kepada kekudusan. Ya, kita baca ayatnya Mas Pras. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Karena Yusuf takut kepada Tuhan, dia tidak kompromi dengan dosa. Ya, saudara, lihat next slide berikutnya. Yusuf takut akan Tuhan sehingga ia sanggup menolak dosa dan menjaga kekudusan hidupnya. Halo, saya bilang di luar sana gelap sesuai Yesaya 60 ayat 2. Tapi Tuhan bilang tahun 2024 bangkit dan jadi terang. Gelap, dosa itu seperti hal biasa sekarang. Ngeri, kalau kita perhatikan ngeri banget. Ada anak berontak sama orang tua, ada anak bahkan lebih dari itu, ada yang membunuh orang tua, saya pikirnya apa-apaan gitu ya. Sudah seperti itu dunia.
Tapi Tuhan tetap bilang jaga kekudusan. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, pasti. Lihat nih Yusuf ini, setiap hari dikatakan loh, wanita itu setiap hari membujuk dia. Berhari-hari membujuk dia. Tapi Yusuf lulus. Halo, kalau ada temenmu bujuk kamu, alah nge-vape lah, udah zamannya, apa dosanya sih? Anak muda semua yang nge-vape, saya lihat cewek-cewek pada nge-vape gitu ya saudara ya. Kalau saudara datang ke resto atau kafe kan ada yang itu ya saudara, ada yang smoke area, ada yang ruang AC. Yang di smoke area itu saudara, itu anak-anak muda, anak-anak remaja gitu ya. Saya pikir tadinya mereka pakai kalung apa sih? Kalungnya vape ternyata itu, dikalungkan di sini jadi tinggal gini gitu aja. Terus apa yang kamu lihat gitu ya. Sekarang mudah banget kita dengan gadget kita ini kita bisa melihat segala sesuatu, baik yang benar dan tidak benar. Ayo kita jangan kompromi dengan itu. Susah zamannya gini. Tapi Yusuf bisa karena dia takut pada Tuhan. Kalau kita hidup takut pada Tuhan, bisa menguasai itu. Belum yang lain-lain, uang lah, apalah. Saudara, sekarang itu paling gampang cari uang. Kalau kita bisnisnya yang gelap-gelap, yang remang-remang. Ya, saudara bawa 23 kilogram sabu, itu 23 M ternyata. Nah itu upahnya sudah berapa itu? Nah seperti itu paling gampang. Tapi takutlah pada Tuhan. Supaya kita nggak terjerat seperti itu. Kita harus berani ngomong enggak kepada dosa. Yusuf itu lari meninggalkan, lari tinggalkan. Saya kebanyakan kalau kerja kelompok apa itu anak saya di sini aja kerja kelompoknya gitu ya. Itu maksudnya kan maminya juga bisa lihat, bisa apa omongan mereka gimana, betul nggak? Teman-temannya gimana, dan kebanyakan sih memang di sini, gitu. Dan nggak tahu bagaimana teman-temannya juga suka ke sini seperti itu. Jadi teman yang ini modelnya seperti apa gitu ya. Nanti yang ada yang rada-rada outspoken saya suka kasih tahu, boleh berteman sama dia, tapi jangan yang akrab banget ya. Misalnya itu contoh, tapi sejauh ini teman-temannya baik. Tapi kan kita parents pasti juga tahu anak-anak yang dipanggil BK karena apa itu. Saya nggak ngelarang kamu terus berteman sama dia enggak, tapi tetap jaga gitu. Seperti itu kita sesama orang tua kan tahu anak ini di BK karena ini masalah itu kan tahu. Nah seperti itu. Jadi ayo kita takut pada Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak hal saya bilang begini, mama gak bisa terus ikutin kamu kemana-kemana, tapi ada Roh Kudus yang ikutin kamu terus. Jadi kamu kemana gitu ya. Jangan sampai izin, nggak pernah sih, anak saya nggak pernah seperti itu. Izinnya ke tempat A, izinnya apa belajar kelompok, tapi ternyata ada di Eon misalnya seperti itu, ya jangan ya. Itu kita nasihatin ya. Ayo kita takut sama Tuhan. Bukan untuk anak muda saja, termasuk para wanita. Saya juga wanita, ibu-ibu, istri-istri, bapak-bapak juga ya. Semua kita takut pada Tuhan. Ya, jadi kita bilang kita bisa ngomong enggak terhadap dosa. Kita bisa menjaga kekudusan. Susah jaga kekudusan zaman sekarang. Kita bisa ngomong begitu, tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau Yusuf lulus, gaya hidupnya ayo kita ikuti. Yusuf itu menurut saya dia pasti intim dengan Tuhan. Karena dia masih remaja, sudah dapat mimpi-mimpi dari Tuhan, one day kamu akan jadi pemimpin. Gak akan mungkin orang yang gak intim dengan Tuhan dia dapat visi dari Tuhan. Masih remaja dia bergaul karib dengan Tuhan pasti. Oleh karena itu membekali dia jauh dari orang tuanya, dia tetap takut pada Tuhan. Dia jauh ke kota Mesir kan, di Mesir kan. Tapi dia tetap takut sama Tuhan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Yusuf bisa seperti itu. Luar biasa itu.
Jadi jangan batasin, oh yang bisa bergaul karib dengan Tuhan Tante Marta doang, Kak Marta doang, no. Yang pendoa, yang Tante Santi, yang worship leader, yang no. Yusuf masih remaja bisa. Buktinya dia dapat visi dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, Yoel 2 ayat 27, teruna-teruna juga akan mendapat mimpi. Di akhir zaman ini itu akan digenapi. Masuklah dalam bagian seperti itu. Seperti Yusuf. Oke, yuk kita sekali lagi naikkan pujian tadi. The power of your love, Tuhan yang membuat kami bisa hidup takut kepada Tuhan. Saudara, tahun 2024 ini 366 hari. Sudah kita lalui berapa hari? 28 hari. Cek selama 28 hari kita sudah lebih baik dari tahun lalu atau sama saja. Baca Alkitab juga belum tuntas gemanya tiap hari gitu. Cuman Mazmur Amsal saja, ayo berubah. Ingat ini mumpung masih kilometernya sampai 28, 366. Berubah, kita mengasihi Tuhan, kita takut pada Tuhan. Lagu yang tadi apa bro? Lord I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Mari kita bangkit berdiri. Lord, I come to know the weaknesses I see in me, will strip away. Amen. By your power of your love, hold me close. Close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lead me on in the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I soar with you. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I soar with you. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Amin. Amin. Tuhan, kami sangat percaya by your power of your love kami bisa hidup takut akan Engkau, kagum dan hormat akan Engkau, sehingga kami punya deep relation dengan Engkau. Engkau layak menyebut kami sahabat-Mu. Tidak ada yang Kau sembunyikan buat kami. Kau menuntun kami hal-hal yang baru, khususnya di suddenly year ini Tuhan. Karena kami
kami sahabat-Mu, Kau juga akan memberitahu kami Tuhan hal-hal yang mungkin Tuhan belum diketahui. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya untuk penuaian jiwa-jiwa. Tuhan, kami tahu kami hidup di era Pentakosta yang ketiga di mana Roh Kudus-Mu bekerja dengan sangat dahsyat. Biarlah kami menjadi bagian yang Tuhan pakai. Dan juga Tuhan yang tidak kalah penting, kami bisa menjaga hidup kami kudus Tuhan. Seperti Yusuf Tuhan berani berkata no kepada dosa apapun juga. Sebab kami takut dan hormat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur tuh siang hari ini. Biar nama-Mu terus kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kak Santi akan pilih satu pujian. Kita siapkan persembahan kita ya. Bapak Ibu Saudara, siapkan persembahannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bahwa Bapa, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus, apapun itu kami bawa di hadapan-Mu. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena hal yang lain. Karena kami mau belajar untuk taat dan akan firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu dan Kau sanggup melimpahkan berkat-Mu secara ajaib berlipat kali ganda Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Saya akan sampaikan pengumuman. Teman-teman semua, nanti ibadah raya akan yang kedua akan dilayani oleh Pastor Rofli Lee. Nah, untuk ibadah kita sepanjang minggu ini, doa pagi Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5 sampai jam 6. Yuk join yuk, by Zoom ya. Di rumah masing-masing ya, kan enak, masih ada yang pakai selimut di tempat tidur, tidak dilarang ya. Tapi sikap hati harus kepada Tuhan ya. Sikap hati kepada Tuhan. Oke, Rabu ada dorama. Ya, saudara, jam setengah 8 malam. Yuk datang yuk sama-sama berdoa di tempat ini. Saya umumkan bahwa dorama bukan doa orang tua. Semua anak-anak muda, remaja, anak-anak datang berdoa ya. Seperti itu. Terus kemudian ibadah wanita Kamis jam 7 malam. EPT hari Jumat jam 5 sore ya, jam 5 sore. Kemudian Sabtu kita akan ketemu lagi, Minggu kita akan ketemu lagi. IR1 jam 8, IR2 jam 10.30. Mycom untuk bulan Februari di minggu kedua ya. Untuk bulan Februari, jadi bukan minggu besok tapi minggu kedua. Satu besok ada MDPJ di SICC, siapkan hati. Kita bersama-sama akan berdoa di sana. MDPJ itu doa puasa juga ya teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kemarin sudah dibaptis satu saudara, siapa namanya lengkapnya ya? Tagor Mahyu Daniel, ya silalahi ya.
Tagor Mahyu Daniel Silalahi. Saya biasa manggil Daniel jadi lupa nama lengkapnya ya. Tagor Mahyu Daniel Silalahi ya. Dia sudah dibaptis dan puji Tuhan jadi keluarga Allah ya. Kita semua bangkit berdiri mengucap syukur di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa syafaat terlebih dahulu khusus untuk Indonesia. Jangan lupa tanggal 14 Februari bukan Valentine Day tapi pemilu ya. Gunakan hak pilih saudara. Jangan aku golput saja, jangan. Karena apa yang kita pilih itu menentukan masa depan Indonesia. Ya, jadi gunakan sebaik-baiknya. Siapa yang dipilih? Bu, berdoa minta hikmat Tuhan. Yang jelas pilihlah yang nasionalis, yang mempertahankan Pancasila, yang takut Tuhan, seperti itu ya. Minta hikmat Roh Kudus supaya kita nggak salah pilih. Dengan track record atau histori yang baik juga ya, seperti itu. Oke. Tuhan Kau mengasihi Indonesia, berkati Indonesia yang sebentar bulan depan tanggal 14 Februari ada pesta demokrasi Tuhan. Engkau terus pimpin supaya semua berjalan kondusif, aman. Karena Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden the next benar-benar dari Tuhan. Yang tidak dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang takut kepada Tuhan, yang nasionalis, yang mempertahankan Pancasila dan NKRI Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan. Yang tidak mementingkan golongan tapi membawa Indonesia maju. Indonesia adalah bangsa yang Tuhan kasih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mengalami lawatan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Berkati juga pemerintah yang ada sekarang, Presiden Jokowi dan Pak Makruf, amin Tuhan. Nah, sisa pemerintahnya biar memerintah tetap dengan tuntunan Tuhan, tetap dengan hati yang takut kepada Tuhan. Segala berkat yang baik turun atas Indonesia, diberikan iklim yang baik, cuaca yang baik, diberkati lautnya dengan perikanan yang baik, diberkati gunung-gunungnya, hasil hutannya, hasil tambang-tambangnya diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun diberkati Tuhan semuanya. Tuhan tidak ada yang Kau lewatkan dan membawa kesejahteraan buat bangsa. Ada ketahanan pangan, rakyat Indonesia tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan berkati anak-anak-Mu semua yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Sempurnakan pelayanan kami, sempurnakan ibadah kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada pergumulan-pergumulan Tuhan jawab Tuhan. Engkau memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau baik ya Tuhan. Keluarga-keluarga ada berkat-berkat yang dari Tuhan secara khusus. Doa-doa kami didengar Tuhan. Semua kami yang ada di sini tidak ada yang Kau lewatkan. Anak-anak di lantai 2 di Miracle Kids juga Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang perjanjian firman yang gak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.